Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah psikologi, yaitu bab 7 mengenai proses-proses kognitif dan kompleks. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mendorong berkembangnya kreativitas. Kreativitas bukanlah entitas tunggal yang dimiliki. Kreativitas seringkali spesifik ke situasi atau konten tertentu. Ada beberapa contoh strategi untuk mendorong suatu kreativitas menurut studi riset, yaitu yang pertama, tunjukkan kepada siswa bahwa pemikiran dan perilaku kreatif itu sangatlah dihargai. Contohnya, kita dapat menugaskan para siswa untuk menemukan berbagai macam ide, lalu kita bisa mengekspresikan kegembiraan kepada para siswa tersebut jikalau si siswa tersebut bisa menyelesaikannya. Yang kedua yaitu fokuskan perhatian siswa pada penghargaan internal ketimbang penghargaan eksternal. Jadi setiap siswa harus sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Itu akan mendorong kreativitas mereka ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu berikan pertanyaan yang mengasah pikiran. Jadi kita sebagai guru nantinya harus bisa memberikan pertanyaan yang menantang untuk para siswa tersebut, supaya siswa tersebut lebih tertarik dan bisa mengeluarkan ide-ide kreativitas mereka masing-masing. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemecahan masalah dan pemikiran kreatif. Faktor-faktor kognitif yang sebelumnya diidentifikasi sebagai transfer yang berpengaruh seperti pemahaman menyeluruh mengenai sebuah topik dan relevansi yang dirasakan dari informasi baru hingga konteks yang beragam. Pasti juga memengaruhi pembelajaran, seperti yang dicerminkan dalam prinsip-prinsip umum ini, yakni yang pertama, kedalaman pengetahuan pembelajar memengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah dan berpikir secara kreatif. Ketika pembelajar memiliki pengetahuan terbatas mengenai sebuah topik dan sedikit pemahaman konseptual dari diri mereka sendiri, mereka cenderung untuk memilih strategi masalah berdasarkan karakteristik yang bersifat dangkal. Misalkan contohnya yaitu ketika salah satu penulis duduk di bangku sekolah dasar, seorang guru menyarankan bahwa kata sisa dalam soal cerita diperlukan untuk pengurangan. Jadi soal sisa sebagai soal pengurangan bisa berhasil untuk beberapa soal, tetapi tidak untuk soal yang lainnya. Yang kedua yaitu pertanyaan konvergen dan divergen dibatasi oleh kapasitas memori kerja. Memori hanya dapat menyimpan beberapa potongan informasi, dan memori itu memiliki kapasitas yang sangatlah terbatas. Jadi jika kita
menangani beberapa informasi pada satu waktu, memori kerja kita itu mungkin belum cukup untuk efektif menyelesaikan hal tersebut. Yang ketiga yaitu para pembelajar dapat mengatasi batasan dari memori kerja dengan sekurang-kurangnya dua cara. Yaitu yang pertama, strategi yang jelas. Strategi yang jelas itu contohnya kita menuliskannya pada sebuah buku atau kertas, atau bisa juga ke dalam komputer. Yang kedua, dengan mempelajari suatu keterampilan yang otomatis. Suatu keterampilan yang otomatis ini yang sudah nempel di otak kita. Yang keempat adalah bagaimana siswa menyandingkan enkode suatu masalah atau situasi memengaruhi strategi mereka dan kesuksesan pada akhirnya. Masalah mungkin bisa direpresentasikan dalam memori kerja dengan berbagai macam cara, tetapi dengan situasi tertentu pastinya. Yang kelima yaitu pemecahan masalah dan kreativitas seringkali melibatkan heuristik yang memfasilitasi, tetapi itu semua tidak menjamin hasil yang baik. Yang keenam adalah pemecahan masalah yang efektif dan kreativitas. Pemecahan masalah yang efektif dan kreativitas ini cenderung untuk memecahkan suatu masalah atau tugas kompleks menjadi dua atau lebih komponen yang lebih sempurna, yang lebih sederhana, dan beralih ke strategi yang baru jika strategi saat itu tidaklah efektif atau tidak berkembang sama sekali. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yaitu Sofi. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Samratul Fuadah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian, dan suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide atau fakta. Pemikiran kritis merupakan sesuatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai. Contoh dalam berpikir kritis ialah ketika kita menerima sebuah informasi, kita harus menentukan benar tidaknya informasi tersebut. Jadi penjelasannya adalah berpikir kritis merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika menerima informasi. Berpikir kritis melatih kita untuk melihat sebuah informasi dari kerangka utuhnya. Hal ini termasuk segala aspek yang terkait baik secara langsung maupun tidak dengan informasi tersebut. Ada 3 bentuk beda dalam pemikiran kritis. Yang pertama ialah penalaran verbal. Adalah suatu bentuk atau struktur yang terdapat pada tulisan atau karangan dalam menarik kesimpulan secara umum berdasarkan kenyataan, kekonkretan, dan kejelasan sehingga pembaca mudah memahaminya. Yang kedua ialah penalaran probabilistik, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera dan menghasilkan sejumlah kesimpulan tentang kemungkinan suatu kejadian yang diekspresikan melalui konsep kemungkinan atau peluang suatu kejadian. Yang ketiga adalah penalaran saintifik, yaitu mengevaluasi nilai data dan hasil penelitian dalam bentuk metode yang digunakan untuk mendapatkannya dan relevansinya yang potensial terhadap kesimpulan tertentu. Mendorong berpikir kritis di kelas, dunia luar, dan dunia maya. Mungkin karena berpikir kritis mencakup begitu banyak keterampilan kognitif, strategi untuk mendorongnya
pun ada banyak dan beragam. Beberapa faktor yang mendorong metakognisi, transfer, dan pemecahan masalah dapat diaplikasikan untuk mengajar berpikir kritis juga. Penanaman instruksi keterampilan berpikir dalam konteks disiplin akademis baru. Tugas kelompok kolaboratif, aktivitas-aktivitas autentik, semuanya dapat membantu pembelajaran berpikir lebih kritis. Salah satunya rekomendasi berbasis teori dan berbasis bukti yang lebih spesifik ialah berikan banyak kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan berpikir. Misalnya dengan mengidentifikasikan kelemahan, argumen esai persuasif, mengevaluasi kualitas dan kegunaan suatu laporan saintifik, serta menggunakan bukti dan logika untuk mendukung pandangan tertentu. Keragaman dalam transfer pemecahan masalah, kreativitas, dan berpikir positif. Berpikir kritis mengidentifikasikan beberapa bentuk pemikiran kritis dan menjelaskan bagaimana kalian dapat membantu siswa-siswa mengevaluasi secara kritis apa yang mereka lihat, dengar, dan baca di dalam maupun di luar kelas. Berpikir kritis melibatkan evaluasi akurasi, kredibilitas, serta kelayakan informasi dan alur penalaran. Berpikir kritis dapat memiliki banyak wujud tergantung pada situasi dan memerlukan tidak hanya banyaknya keterampilan kognitif atau misalnya penalaran probabilistik, penalaran saintifik, dan analisis argumen. Tetapi juga diskusi umum untuk mendekati ide-ide baru dalam cara yang bijaksana dan evaluatif, dan keyakinan bahwa manusia tidak memiliki seluruh jawaban mengenai banyak topik penting. Sebagai guru, kita harus mendukung dan memberi contoh jumlah tertentu skeptisisme intelektual, memberi siswa banyak kesempatan untuk melibat dalam analisis kritis mengenai topik-topik kontroversial dan mengajukan pernyataan yang mendorong siswa untuk secara berhati-hati meneliti dan mengevaluasi ide-ide yang mereka temui dalam dokumen tertulis, diskusi di dalam kelas, dan situs web. Keragaman dalam transfer, pemecahan masalah, kreativitas, dan berpikir positif. Keragaman yang mungkin kalian lihat dalam transfer, pemecahan masalah, kreativitas, dan pemikiran kritis sebagai hasil dari latar belakang budaya para siswa, disabilitas, atau perkembangan kognitif lanjutan. Para siswa menunjukkan perbedaan cukup besar dalam batasan dan hakikat proses-proses pemikiran kognitif. Sebagai contoh, para siswa yang telah memiliki pengalaman bermakna dalam 2 atau 3 lebih budaya berbeda cenderung menunjukkan kreativitas yang lebih besar dalam pemikiran dan perilaku mereka. Akan tetapi, para siswa dari beberapa latar belakang budaya bisa jadi tidak terbiasa untuk berpikir dalam cara divergen dan kreatif mengenai masalah kompleks. Para siswa dari latar belakang lain mungkin enggan mengevaluasi secara kritis apa yang dikatakan orang tua mereka. Banyak siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus bisa jadi mengalami kesulitan mentransfer apa yang mereka pelajari ke dalam situasi dan masalah baru. Dengan demikian, mereka memerlukan banyak scaffolding dalam usaha mereka untuk secara efektif mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan baru. Sebaliknya, para siswa yang menunjukkan perkembangan kognitif yang maju cenderung untuk menjadi pembelajar yang canggih secara metakognitif, dan mereka bisa cukup ahli dalam pemecahan masalah serta berpikir kritis dan kreatif tanpa banyak bimbingan dari guru. Begitu saja penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Rosdiana Putri mengenai materi tentang pemecahan masalah dan kreativitas. Kepadanya saya persilahkan. Mempresentasikan mengenai pemecahan masalah dan kreativitas.
Baik pemecahan masalah maupun kreativitas sama-sama melibatkan pengaplikasian pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari sebelumnya ke situasi yang baru. Dalam pemecahan masalah, orang-orang menggunakan apa yang mereka ketahui sebelumnya untuk memecahkan masalah yang belum mereka ketahui atau belum terjawab ke dalam situasi yang sangat sulit. Dan untuk kreativitas merupakan perilaku baru dan original yang menghasilkan produk yang cocok atau atau budaya seseorang. Namun pada tingkatan tertentu pemecahan masalah dan kreativitas berbeda dalam batasan melibatkan pemikiran konvergen. Biasanya orang-orang mengumpulkan 2 atau lebih potongan informasi menjadi satu. Dan yang kedua, penggabungan informasi menjadi ide atau produk tunggal. Ini diketahui orang-orang terlibat dalam kreativitas, mereka sering sekali memulai dengan ide tunggal dan membawanya ke berbagai arah. Menggunakan teknologi komputer untuk mendorong pemecahan masalah. Yang pertama yaitu perlihatkan pada siswa sebagaimana menggunakan spreadsheet, misalnya Excel, dan membuat grafik untuk memanipulasi dan menganalisis besar sejumlah data. Yang keduanya, menggunakan sistem belajar cerdas berbasis komputer seperti Paranti Lunak yang menyediakan instruksi tersendiri dan bimbingan yang berkaitan dengan suatu topik. 3. Gunakan simulasi komputer yang memungkinkan para siswa memformulasikan hipotesis, mendesain eksperimen atau menguji hipotesis, dan menginterpretasi hasil virtualnya. Dan yang keempat, sajikan masalah-masalah dunia nyata yang kompleks, misalnya aktivitas-aktivitas autentik yang harus dipecahkan oleh siswa. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai bab 7 ini. Mohon maaf karena banyak sekali kesalahan dalam penyampaiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.